Ada shalom. Ya, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa menopang bahkan menuntun setiap langkah perjalanan hidup kita. Saudara, tentunya jika saudara telah mengikuti dengan setia, maka kala itu saya pernah menyampaikan tentang tema ibadah yang murni. Dan ibadah yang murni ini ketika saya menyampaikan yaitu di tanggal 31 bulan Mei. Ya, 31 bulan Mei tahun 2025. Sehingga pagi ini saya tetap masih rasanya belum cukup berhenti pada tema tersebut, sehingga saya memperpanjang kembali tema ini, yaitu tentang ibadah yang murni. Bapak, Ibu, Saudara, kita melihat dulu di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat yang ke-20. Injil Yohanes pasal 13 ayat yang ke-20. Bila nanti LCD menayangkan, maka saudara bisa melihat ayat tersebut. Saya akan membacakan di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat yang ke-20 berkata, kita sama-sama membaca, 2, 3. Aku berkata kepada barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ya. Kata ini sangat sederhana, namun tidak semua orang percaya jemaat Tuhan memahami. Terlebih aktivis gereja. Dan mengapa saya mengatakan demikian? Karena di dalam konektif kita, yaitu akal pikiran kita, di dalam setiap ibadah tidak terlepas bagaimana orang ingin tahu siapa si pengkhotbah itu, siapa si penyampai firman itu. Nah, oleh karena itu ini yang menjadi alasan seringkali kita melihat orang gagal menemukan Tuhan ketika dia melihat siapa pembicara itu, siapa si pengkhotbah itu, dan apa kira-kira yang ingin disampaikan. Dan oleh karena itu sebelum pendeta ini berkhotbah, si pembicara berkhotbah, maka sekelumit begitu panjangnya pikiran kita, nurani kita, batin kita, bahkan roh kita sudah mendeskripsikan apa sih yang mau disampaikan oleh pendeta itu. Ya. Apalagi kita sudah penilaian-penilaian secara jasmani. Dia pendek, ya, rambutnya putih abu-abu, ya, kecil kurus gitu ya sudah. Apa yang mau disampaikan? Nah, berangkat dari sini kita melihat betapa banyak sekali orang ketika sudah bergereja di tempat gereja yang besar, maka dia ingin dan rindu mendapatkan firman Tuhan. Ketika sosok si pengkhotbah, apalagi pengkhotbah tersebut sudah di atas, boleh dikatakan rata-rata, maka hal inilah yang seringkali menjadi tujuan orang-orang pergi ke gereja. Dia tidak menemukan Tuhan dikarenakan dia sudah memberikan penilaian, memberikan satu asumsi, apa yang saya dapatkan sesuai dengan pendeta itu, kriterianya bagaimana, dan apa kira-kira firman Tuhan yang mau disampaikan. Sehingga dengan kata lain, kita tidak tertuju kepada motivasi kita, kepada siapakah yang berdiri di belakang pendeta itu, kepada siapakah orang yang telah mengutus si pelayan Tuhan atau si pembicara tersebut. Berangkat dari ini firman Allah mengatakan, Yesus menegaskan, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus. Dia bisa guru sekolah minggu, dia bisa pemimpin pemuda, dia bisa pemimpin remaja, dia juga bisa pemimpin komsel, atau dia sebagai
gembala atau pendeta. Nah, untuk itulah saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa jikalau orang yang kuutus kita bisa menerima, dengan kata lain, maka kita sudah menerima juga Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu, coba kita melihat lebih dulu ya. Kalau dikatakan ibadah yang murni itu memiliki suatu tujuan dan motivasi yang berangkat juga dari kita. Sesungguhnya ibadah kita ini itu memiliki nilai yang begitu tinggi. Ibadah kita ini bukan saudara ketemu pendeta, ketemu gembala, ketemu firman yang dibicarakan, apalagi konteks hari ini adalah perjamuan kudus. Bukan masalah itu. Jika kita kemarin pada saat tema di tanggal 31 Mei tersebut, bahwa ibadah itu adalah merupakan relasi antara Dia sebagai pencipta dan kita umat Tuhan. Dan kita adalah ciptaannya. Bila kita mendudukkan posisi kita sebagai orang yang dicipta, maka kita harus menyadari ibadah ini sangat penting sekali. Memiliki nilai yang begitu tinggi. Mengapa? Karena antara Allah yang kita tidak lihat itu, sebagai roh dan pribadi yang begitu bersemayam di tempat yang maha tinggi, Dia mau berhadirat kepada umatnya. Dan Dia mau berhadirat kepada orang yang memiliki hati kerinduan yang begitu haus. Seperti pujian tadi. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Pujian. Hatiku tak tahan menunggu. Oleh karena itu ibadah kita begitu memiliki nilai yang sangat tinggi. Mengapa? Nilai yang tinggi inilah ditentukan refleksi respon kita, asumsi kita, kerinduan kita berangkat dari totalitas hidup kita yang kita bawa dan kita persembahkan pada Tuhan. Bukan pada gereja. Bukan pada pendeta. Bukan pada liturgi. Bukan kepada siapa yang mimpin pujian. Bukan kepada harmonisnya musik yang berjalan. Bukan. Sekalipun hal ini menunjang keharmonian daripada ibadah itu sendiri. Tapi tidak terlepas dari itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Nilai yang begitu tinggi bila kita sadari. Ini harus kita mengerti dengan benar. Mengapa orang tidak bertemu dengan Allah atau Tuhan penciptanya di dalam hidupnya? Karena kita tidak memiliki kerendah hatian. Kita tidak punya hati yang rendah. Kita tidak punya respon kerinduan yang dalam. Dan kita tidak juga memiliki kasih. Berangkat dari apa yang dikatakan tadi oleh Yesus, kita akan melihat lebih sederhananya dahulu. Coba kita lihat di ayat yang ke-1b. Ya. Dalam pasal 13 ini, ayat yang ke-1b, dikatakan di sana, sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, dikatakan demikian. Demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka. Mereka di sini bilangan orang-orang yang hari ini kita adalah kata mereka itu. Jadi dengan demikian sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Kesudahan di sini tentu berindikasi ketika bumi akan hanguskan oleh api murka Allah. Maka akhir zaman akan tiba. Nah, orang-orang yang dikatakan inilah yang harus memiliki bahwa kasih kepada Allah, kasih kepada sesama itu tidak lepas dari sebuah kerendahan hatian.
Konteks di mana orang yang kuutus bilang kau menerima, dengan sendirinya sesungguhnya kau menerima aku, kata Tuhan. Ayat ini tidak berdiri secara pribadi atau secara tidak ada penyambung ayat-ayat di atasnya. Nah, ayat di atasnya, ayat 1 ini, saya berharap Roh Kudus tolong kami ya. Supaya saudara ini pikirannya gak kemana-mana. Ya, jangan-jangan masih ada di Toronto, toko sepatu di depan. Atau toko sepatu Kanada, dan seterusnya. Jadi ketika Tuhan mengatakan, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya saat itu. Ya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka, orang-orang yang percaya kepadanya sampai kesudahan hidup dan dunia ini. Dan lebih lanjut lagi supaya kita tidak terlepas dari konteks ini, ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, ya perhatikan. Jadi jikalau aku, kata Tuhan, aku ya, yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib. Kata wajib ini bukan wajib, jangan saudara ganti ya, wajib itu makanan dari ketan. Kata wajib adalah harus, tidak ada jalan lain. Tidak ada rumusan lain. Nanti kita lihat, semoga kita diselesaikan dengan kurun waktu yang begitu cepat. Sehingga ada satu perjumpaan pribadi kita dengan firman dan Roh Kudusnya. Maka kamu pun wajib. Wajib. Sekali lagi kurang jelas. You understand? Understand you? Wajib. Kata wajib tidak boleh tergantikan dengan kata yang lain. Kata wajib itu dikatakan saling harus lakukan, dan tidak boleh tidak saling membasuh kakimu. Kalau dia berkata, kalau kamu menganggap aku guru dan Tuhanmu, kalau kau menganggap aku Tuhan dan gurumu, maka engkau wajib melakukan apa yang kulakukan. Ibadah yang sejati adalah satu harga yang sangat mahal. Kalau orang mengerti ibadah sesungguhnya, dia mengalami nilai yang tinggi perjumpaan dengan Kristus, maka menyedot kehidupan pribadi orang itu, dia tidak memiliki kepentingan apapun selain hanya kepentingan Tuhan. Dia tidak boleh memiliki kepentingan agenda apapun di dalam hidupnya kecuali agenda Tuhan. Berangkat dari ini, maka dengan kita lihat dan mencontoh Kristus sebagai teladan, sebagai guru, sebagai Allah dan Tuhan kita yang telah ada di surga yang mulia, maka kita mencontoh dia. Bukan mencontoh Andi Siswanto atau mencontoh Gereja Serafim Ministry. Tapi engkau ada duduk di sini mencontoh Kristus yang adalah Tuhan. Dan ketika engkau harus melakukan saling membasuh, artinya tidak ada satu kerendahan hati pun yang bisa kita buat atau pura-pura. Tapi itu harus terbangun dari sebuah relasi, yaitu ibadah kita dengan Tuhan. Itulah betapa tingginya nilai ibadah kita. Karena persembahan hidup kita kepadanya. Yang segenap kita miliki ini, itu menjadi satu korban yang sangat disukai oleh Tuhan. Dan itulah sebabnya mengapa dikatakan pula ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Oke? Supaya kamu juga berbuat sama
seperti yang telah aku perbuat. Itu saya tidak pernah bisa memberikan contoh teladan yang baik. Tapi saya sedang belajar terus kepada sosok guru agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita mari bersama-sama memberikan warna hidup kita seperti yang dia katakan, perbuatlah juga kepada sesamamu, kepada yang lain juga. Jika kita sudah melakukan apa yang diteladani oleh Kristus, maka dengan sendirinya kita sedang memiliki nilai ibadah kita yang sejati. Dan itulah sebabnya di ayat yang ke-17, jikalau kamu tahu semuanya ini. Maaf, saya tekankan sekali lagi. Kalau Anda, kalau saudara, kalau saya tahu, dikatakan semua ini tadi yang dikatakan, dia mengasihi murid-murid, dia mengasihi mereka semua sampai kesudahan alam. Dan jikalau engkau menganggap aku guru dan Tuhanmu, aku saja begitu melakukan, merendahkan diri, ya, kamu pun wajib melakukannya, saling membasuh kakimu. Ya, orang tidak bisa loh, saudara, bisa membasuh kaki satu sama lain kalau orang itu tidak punya kerendah hatian. Susah. Ini harus menjadi karakter kita. Kerendah hatian itu adalah satu modal kita untuk bisa kita lakukan apa yang Yesus lakukan. Maka berbahagialah kamu. Kebahagiaan kita itu bukan karena jabatan tinggi kita. Kebahagiaan kita bukan oleh karena tahta yang ada pada kita. Kebahagiaan kita bukan investasi nilai US dollar, Singapura, atau mungkin Hong Kong dan seterusnya. Kebahagiaan kita kalau kita bisa mencuci kaki dan membasuh sesama dengan rendah hati dan mengasihi. Maka ibadah yang murni itu akan memiliki satu nilai, menarik Allah di dalam persekutuan kita kepadanya. Gak terwakilkan. Saudara punya uang banyak berapa? Saudara punya kepintaran jenius apa? Tidak akan pernah bisa membayar. Allah mau hadir. Allah mau turun. Allah mau berhadirat. Dan dia diam di antara umatnya. Kecuali inilah kebahagiaan kita. Kalau kita mau melakukan teladan yang Yesus telah lakukan. Maka bila kebahagiaan kita miliki itu, jika kamu melakukannya, itu kebahagiaan kita. Kalau orang sudah hidupnya bahagia, dia gak perlu apa-apa lagi. Gak perlu apa-apa lagi. Mengapa banyak orang pergi ke Atlanta? Ada kan Atlanta ya, jangan sampai salah sebut saya. Jangan sampai Atlas gitu. Atlas itu peta dunia. Jangan dia pergi ke kutub utara, ada satu lagu dikatakan pergi ke kutub utara, kutub selatan. Mencari damai, kebahagiaan, tidak diketemukan. Bukan di sana kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu ketika kita menemukan, kita bisa melakukan apa yang Yesus juga telah lakukan. Gampang? Susah. Kalau nggak susah ini hari, kita seringkali juga penuh dengan tetesan air mata yang kita harus bayar. Bila ibadah yang murni kita butuhkan, maka ada ibadah pasti yang tidak murni. Ya.
Kalau ibadah yang murni kita butuhkan, artinya ada ibadah yang berlawanan, yaitu paradok, ibadah yang tidak murni. Nah, dari dua kubu ini akan terjadi lebih kuat arusnya ibadah yang tidak murni dibandingkan ibadah yang murni. Mengapa? Karena mau gak mau sirkuit berpikir, sirkuit daging kita, sirkuit keinginan kita, sirkuit kita menjadikan diri kita ini Tuhan dan Allah kecil dalam hidup kita, itu yang seringkali menggugurkan ibadah yang murni tadi. Ya. Jangankan kita salah untuk mengakuinya dan berkata, maafkan saya salah. Apalagi tidak salah. Kita harus mengakui supaya baik keadaan lebih susah lagi. Ya kan? Untuk kita bisa menerima orang apa adanya, saudara pikir gampang. Aduh. Gak bisa. Karena sirkuit hidup kita itu sudah diwarnai dengan ilah-ilah yang kita cipta dan kita merasa diri kita ini gak bisa dibuat seperti itu. Nah, ibadah yang tidak murni seringkali melandasi begitu banyak orang percaya. Dan ibadah tersebut merasuk dalam tubuh manusia, yaitu hatinya, jiwanya, rohnya, ya. Itu berkesan seperti benar. Jadi ibadah yang tidak murni itu merasuk. Saudara tahu mengerti merasuk ya? Merasuk kalau saya lihat dalam kamus bahasa Indonesia, itu di sana dikatakan dia berkesan masuk begitu mendalam dan berkesan benar. Nah, lalu selain itu punya pengertian yang berbeda, maka dikatakan merasuk itu adalah bercampur, menjadi satu berbaur. Orang Kristen tidak menyadari, orang percaya hampir kurang peka dalam hal ini. Karena mengapa? Karena banyak orang ke gereja. Ya. Kan motivasinya gak saya tahu. Ya kan? Saya pikir yang duduk di sebelah tahu tujuan saudara apa. Belum tentu. Mau dia suami, mau dia istri, mau dia anak, mau dia gembala, mau dia aktivis. Apalagi sudah merasa jadi pelayan Tuhan. Saya pikir tahu motivasinya dia. Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, ketika ketidakmurnian ini merasuk hati, jiwa, dan roh, begitu dalam kepada orang-orang ini, orang percaya ini. Mengapa itu tidak disadari? Karena dia bagian dari sekelompok komunitas, kumpulan orang-orang Kristen. Kumpulan orang-orang percaya yang selalu ada bersama dan tinggal dengan bersekutu di antara kita. Maka dari itu, ya, kita ada hari ini. Ya, kita harus mensyukurinya. Dan saya ambil contoh ini, ya. Coba kita melihat ketika sosok Simon Petrus. Ini pribadi yang fenomenal, yang selalu tampil mencuat ke atas. Kita coba lihat di dalam Injil Markus pasal 14. Injil Markus pasal 14. Kita melihat di sana pada ayat yang ke-27. Perhatikan baik-baik. Injil Markus pasal 14 ayat 27 sampai dengan 31. Saya membaca 27, Bapak Ibu supaya nggak ngantuk baca 28, 39, maaf.
31 kita baca bersama. Ada haleluya. Waduh. 27 berkata, lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai berai. 28. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya. Ini perhatikan. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Ayat 30. Sama-sama. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku takkan semua yang lain pun. Ya. Jadi yang lain yang tadinya murni, berkontribusi, berbagi, tercemar, terkontaminasi dengan statementnya Petrus. Tuhan, biarpun mereka goncang, aku enggak. Petrus, engkau akan menyangkal aku loh. Sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau telah menyangkal aku. Oh enggak. Enggak. Sekalipun aku mati Tuhan, karena engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Jadi kita melihat bagaimana ketidakmurnian merasuk dalam diri Petrus. Ketika di dalam hidupnya itu jiwanya, rohnya, hatinya, itu dia tidak sadari. Aneh ya. Kalau orang berkata sampai lantang begitu 2 kali, kan juga sering kita melihat di dalam gereja juga sama kan. Oh enggak. Enggak, saya enggak begitu. Saya begana begini. Nasi bagana enak, saudara. Ya. Saya enggak mengerti apakah dia menyadari atau tidak. Saya rasa Petrus terkena gangguan juga ini. Ketidakmurnian. Nah, begitu ketidakmurnian merasuk begitu dalam, dan dia mengatakan, semua yang lain pun berkata sama seperti Petrus. Sudah tahu ya tujuan dari ayat ini apa? Di hari ketika Yesus ditangkap, seorang anak kecil menemukan, hei, engkau adalah salah satu pengikut orang itu. Orang kecil loh, anak kecil. Om pernah makan, Om pernah bersama, Om pernah tidur, Om pernah bersama berdoa, Om ini. Aku tidak kenal orang itu. Kita seringkali mendahului Tuhan. Kita seringkali merasa lebih tahu dari Tuhan. Kita seringkali Tuhan kita atur menurut apa yang kita sangka kita lebih mengerti. Simon, engkau menyangkal aku loh. Nah, betapa miris sesungguhnya kehidupan orang-orang yang sebenarnya dia tidak tahu bahwa hidupnya itu sangat harus terikat dengan Tuhan. Dan pada akhirnya Petrus menyangkal 3 kali, dan di sanalah pembuktian ayam entah dari ala berantah mana. Ya, ayam itu berkokok. Petrus baru dia tercelungkup. Dia menangis. Dia berkata, aku telah menyangkal persis seperti yang dikatakannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan.
Yang kedua, tetap pribadi yang sama. Di dalam ayat dan pasal Injil Matius, pasal 16, ayat 21 sampai dengan ayat 23, kita lihat fenomena apa yang terjadi di dalam diri Simon Petrus ini. Ya, kita lihat di sana dalam Injil Matius pasal 16, di ayat 21 sampai dengan 23. Saya membacakan ayat 21, Bapak Ibu tolong 22, 23 kita baca bersama. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 22. Sama-sama. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab melainkan." Ya, Petrus berusaha menjadi pahlawan. Ketika Yesus berkata, "Aku harus pergi ke Yerusalem, menanggung penderitaan," imam-imam, ahli-ahli Taurat bersekutu akan membawa aku dan membunuh aku. Tapi Petrus, sang orang pribadi yang fenomenal ini, dia berkata, dia menarik Kristus ke samping. "Jangan sekali-kali itu terjadi kepadamu, Guru." Tapi akhirnya kita melihat iblis masuk dan merasuk pikirannya. Dan dia berkata, Yesus, "Hai iblis, keluarlah engkau." Pernah saya berkata di dalam khotbah tema, yaitu ibadah yang murni ini. Ya, coba kita lihat. Ya, coba kita lihat. Kita ulang sedikit ya. Kalau banyak nanti kelamaan, saudara bisa jam 12 selesai belum ya. Ya, kita lihat. Oke, di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 2. Injil Yohanes pasal 13 ayat 2. Ini hari agak sedikit banyak firman yang pindah sana pindah sini ya saudara. Oke, sudah ya. Nah, kita lihat sama-sama. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon, untuk mengkhianati Yesus. Jadi fenomena iblis, ya fenomena itu bisa terjadi pada Simon, pada Yudas, pada Marta, dan pada murid-murid yang lain. Saya berpikir itu tidak akan terjadi pada kita, sangat dimungkinkan terjadi. Jika kita tidak punya satu penyerahan di dalam totalitas hidup kita dalam persembahan ini, maka kita ada kapasitas bidikan daripada iblis kapan dia bisa masuk dan mewarnai. Bila perlu dia menjadi provokator untuk menjadi alasan Yesus tidak pergi ke Yerusalem. Ya kan? Nah, untuk itulah maka kita bisa melihat bagaimana perjalanan ini di dalam ibadah kita kepada Allah. Menghambat Yesus adalah salah satu bentuk sesungguhnya adalah perbuatan ketidakmurnian ibadah kita. Bukankah seringkali kita mengatur Tuhan? Bukankah seringkali kita punya rumusan yang baik dibanding rumusan Tuhan? Apakah itu Allah senang dan bisa menikmati? Sebagaimana ketika Petrus merasa telah menghambat Yesus ke Yerusalem.
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sementara saudara dan merasa di dalam diri kita ketika doa-doa kita dijawab Tuhan. Ketika yang kita lakukan mendapat mujizat dari Tuhan. Ketika kita berjalan seolah hidup ini di dalam penyertaannya. Apa yang terjadi kepada bangsa Israel? Jangan kita terlalu picik dan dangkal dalam memahami hidup-hidup ini, saudara. Kita harus menerobos ke dalam, ke wilayah hatinya Tuhan, pikiran perasaannya Allah. Dan kita melihat sosok daripada bangsa Israel yang setiap saat dia bisa melihat bagaimana mujizat di depan matanya. Bagaimana mereka melihat batu gunung yang kuat itu bisa keluar air demi untuk kebutuhannya. Sampai dikatakan tiang awan melindungi mereka dari panas terik. Tiang api melindungi mereka dari begitu kuatnya rasa dingin dan binatang buas yang kapan bisa menerkam. Penyertaannya, perlindungannya, pembelaannya, kasih setianya. Bukankah harusnya Israel merasa cukup mempercayai Tuhan sebagai Allah dan dia beribadah kepada Tuhan? Kalau dengan demikian saja Israel tidak pernah merasakan bahwa Allah adalah pribadi yang mengerti dan memahami. Bedanya apa dengan kita? Sama. Kita ingin sesuatu yang seolah cepat hidup ini berangkat dari persoalan. Kita ingin segera cepat sembuh. Kita ingin segera melihat kenyamanan. Kita ingin segera menikmati bagaimana hidup yang kita dambakan. Di mana rumah tangga kita baik, di mana rumah kita besar, di mana kita punya mobil, di mana anak-anak semua anak cucu mantu dalam pemeliharaannya. Apakah itu cara Tuhan? Belum tentu. Justru banyak orang-orang yang seperti ini tidak merasakan Tuhan itu baik. Waktu yang begitu panjang Tuhan membawa kehidupan ini. Saat dimana satu masalah demi masalah tidak ada rangkaian penyelesaian yang Tuhan seolah berpihak kepada perjalanan yang sedang saya lewati. Kalau kemarin saya membesuk salah satu orang dan kami bersempat berdiskusi dan akhirnya saya menceritakan rangkaian yang begitu panjang. Tuhan mengizinkan persoalan demi persoalan seperti hidup ini begitu penat. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, setiap kali kami datang bersujud di tengah keheningan, selalu air mata keluar. Karena Tuhan terlalu baik. Film slide yang muncul terus di pikiran ini. Dia membawa semakin hidup ini tidak ada arti kecuali hanya menyenangkan Tuhan. Itulah tujuan Allah membawa kita rangkaian hidup demi kehidupan. Sulitnya hidup, perkara masalah demi masalah yang berjalan dalam rangkaian kita. Ketika kita berjalan, ketika kita menatap dan ketika iman kita menaruh harap. Mata kita sementara tertuju pada pertolongannya. Tapi seolah pertolongannya tidak pernah datang tepat pada waktunya. Tapi di sana terus kekuatan yang Allah subsidi, yang Allah berikan pada anak-anak yang dikasihinya. Hari ini tidak ada tujuan lain dalam hidupku kecuali bisa melayani dan mengabdi. Dan itulah sebabnya seolah Allah izinkan. Nih loh, kalau kamu merasakan bagaimana kedekatan, hangatnya kasihku, cintanya hidupku kepadamu. Itu untuk menolong berangkat sehingga kau tidak mencintai dunia ini. Kau tidak menginginkan lagi dunia ini. Yang kau inginkan adalah kehangatan cinta yang kuberikan.
Jadi mengapa kita selalu kabur dan lari dari kenyataan-kenyataan ketika himpitan persoalan dan problema hidup yang kita harus lewati, kita jalani, sesungguhnya itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena jiwa kita dikuatkan, hati kita kokoh, dan iman percaya kita tidak pernah gontai. Karena kita tahu tidak salah lagi aku memilih Tuhan ini. Bapak Ibu, ayo kita belajar tentang ibadah yang murni. Dalam satu peristiwa, ketika di dalam 1 Samuel pasal 8, gak perlu kita baca. Ayat yang ke-16 di sana berkata sampai ayat 18. Bagaimana ketika saat itu bangsa Israel melihat bangsa-bangsa lain memiliki raja. Bangsa Israel merasa, kok negara sana, kok bangsa ini, kok raja ini ada sosok-sosok pemimpinnya. Sedangkan kami tidak memiliki seorang sosok raja. Dan singkat kata, akhirnya mereka bersepakat, bersekongkol, mereka berbondong-bondong mengadakan demonstrasi. Mereka mengrasuk dan meminta kepada Samuel. Samuel, dengarkan baik-baik apa yang kami inginkan. Lihat Moab punya raja. Lihat Amon punya raja. Lihat Amalek punya raja. Lihat Kasdim punya raja. Mana kami tidak punya seorang raja. Kami butuh seorang pemimpin. Kami butuh sosok raja yang dihormati. Kami butuh bagaimana raja membawa kami. Samuel sangat geram. Samuel marah. Lalu Samuel berdoa dan memohon petunjuk Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada Samuel, Samuel, mereka sesungguhnya bukan menolak engkau, tapi bangsa ini menolak aku sebagai pribadi yang pernah menuntun mereka keluar dari Mesir dan agar mereka beribadah kepadaku. Tapi sekarang mereka menolaknya. Sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, begitu perih dan pedihnya hati Tuhan. Seringkali perilaku-perilaku kita, seringkali sikap kita, seringkali pikiran kita, dan seringkali tindakan kita, seringkali pula ucap kata kita, Tuhan merasa terlukai. Tuhan merasa saya mengaplikasikan sebagaimana saya seorang bapa. Dia elus dadanya. Dia berharap sesungguhnya kita bertumbuh. Bukan soal bagaimana kita menerima. Mengikut Kristus bagaimana kita bisa memberi hidup ini yang terbaik bagi Tuhan. Sekalipun kita ada di dalam lembah-lembah kekelaman. Bagaimana kita bisa memberi sekalipun himpitan begitu kuat. Disitulah kita belajar tetap memberi dan mempercayakan Tuhan. Untuk mengakhiri dari khotbah perenungan ini, dibutuhkan oleh setiap kita orang percaya kepekaan. Kepekaan hati, kepekaan jiwa, kepekaan roh. Lalu bagaimana caranya? Saudara harus memiliki mezbah doa. Mezbah doa, dirikan mezbah itu secara intens, secara kontinu, secara tekun. Tuhan menerawang, melihat. Biarkan rohnya yang kudus. Dia melihat jiwa kita, hati kita, dan pikiran kita. Bila kita menemukan Allah pribadi yang maha kudus itu, pasti kita akan
bertekuk lutut. Biarkan Roh Allah yang menerawang hidup kita. Dan itu sebabnya saya tutup dengan satu ayat, yaitu Injil Yohanes pasal yang ke-21. Ayat ini saya rasa sangat akrab di telinga kita. Karena ayat ini bukan sekali dua kali saudara mendengar. Pasti ayat ini menjadi satu seringkali acuan kita di dalam mengikut Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal 21, kita lihat ayat 17. Ayat 17 berkata, kata Yesus kepadanya, untuk ketiga kalinya. Ketiga kali ya Bapak Ibu. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus. Perhatikan. Maka sedih hati Petrus. Bicara hati ya saudara. Bukan perasaan, bukan emosi, bukan jiwa, bukan kehendak, bukan pikiran, hati. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Ya, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, bicara hidup, bicara hati. Karena hati adalah Tuhan yang mencipta. Di dalam hati itulah ada satu ruang yang kosong. Tidak bisa diisi oleh siapapun. Hanya Tuhan yang bisa mengisi. Dan kalau warna hati kita ada kehadiran Allah, maka tangan kita begitu ringan, kaki kita begitu cepat melangkah. Refleksi kehidupan kita begitu tanggap terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Sebagaimana Yesus berkata, kalau engkau mengatakan aku guru dan Tuhan, milikilah, teladanilah yang aku telah lakukan. Perbuatlah. Sebagaimana aku telah mengasihi, engkau juga mengasihi. Sebagaimana aku telah merendahkan dan membuka kemegahan daripada jubahku. Itu pun yang kau inginkan bagimu. Buka segala keangkuhan. Buka segala apa yang kau merasa hebat dan seterusnya. Biarkan kau berjalan dan lihatlah, sekalipun salib begitu berat, engkau bersama dengan aku. Gembalakanlah domba-dombaku. Hari ini kita harus berubah. Kita harus memiliki sudut pandang paradigma berpikir, mindset kita di dalam ibadah ataupun di dalam kita melayani. Di dalam kita berbakti kepada Tuhan, jadilah seperti yang Kristus inginkan, sebagaimana yang Dia mau. Saya pastikan saudara menemukan Tuhan. Ketika kau menemukan Tuhan, kau tidak membutuhkan yang lain. Karena Dia adalah sumber air kehidupan. Di dalam hidupmu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kau tidak pernah lelah, kau tidak pernah capek, kau tidak pernah mengalami yang namanya zaman dari satu presiden ke pindah presiden lain. Kau terus bersemangat, punya api Roh Kudus yang menggelorakan hidup kita. Airilan. Ada haleluya? Atau halelupa? Mari saya undang kita sama-sama berdiri. Kita nyanyikan lagu yang tadi Pak Yus nyanyikan. Seperti rusa yang haus. Dan Kosihau yang membawa untuk melayani perjamuan kudus.
kita akan datang pada Tuhan. Kita merendahkan diri sebagaimana firman-Nya berkata kepada kita tadi.